وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Azza wa Jalla yang mana dengan rahmatnya kita semua bisa memulai suatu kebaikan dan mengakhiri dengan kebaikan yang lain pula. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga kewajiban-kewajiban syariat bisa dilaksanakan sebagaimana yang diperintahkan dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala menjalani kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar pendengar? Semoga sehat selalu dan tetap ketat menerapkan protokol kesehatan. Bahagia sekali saya Muhammad Budiansyah kembali akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program rutin kita di setiap Selasa dan Rabu malam. Hari ini sudah tanggal 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau tanggal 20 Maret 2021. Seperti biasa, kita ada program live konsultasi agama dengan tema baru kita, Tafsir Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Yang mana program ini dibimbing dan juga diasuh langsung oleh guru kita, Ustaz Abu Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sunusi, Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah di malam hari ini beliau sudah tersambung bersama kita di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, hayakallah, barakallahu fiik. Ahlan wasahlan. Nah, baik pendengar, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar dunia Islam, saat ini Anda sudah bisa mengirimkan pertanyaan via WhatsApp di 081 141 3636, 081 141 3636, atau nanti Anda bisa menelpon langsung di 0811 4458 882, 0811 4458 882. Tentunya saat sesi tanya jawab kami bukan nanti ya. Dan pendengar, saat ini Anda juga bisa menyaksikan siaran ini live streaming di YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Channel Zulkarnain MS, TV An-Nasihah, Radio An-Nasihah, Kajian Kebayoran, dan Hafayu TV. Dan untuk tidak membuang waktu lagi, segala kita akan mendengarkan pembahasan tafsir lagi dari guru kita Ustaz Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sunusi, Hafizahullah Ta'ala. Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita yang kedua dari kajian tafsir surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Kita masih di pembahasan surah Al-Fatihah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita terangkan beberapa urgensi dari pembahasan surah-surah pendek ini dan betapa pentingnya serta luasnya manfaatnya di dalam memahami dari ayat-ayat yang biasa kita baca di dalam keseharian kita di sholat 5 waktu secara khusus, agar supaya kita mengetahui maknanya, bisa beramal dengan kandungannya, bisa lebih mentadabburi bacaan-bacaan itu di dalam sholat kita, ibadah kita, maupun di dalam bacaan kita terhadap Al-Quran. Yang paling penting, semoga hal itu bisa membantu kita untuk mengamalkannya di dalam kehidupan. Telah saya singgung juga beberapa keutamaan dari surah Al-Fatihah dan beberapa penamaan dari surah Al-Fatihah itu. Dan di antara penamaan surah Al-Fatihah yang telah berlalu, Al-Fatihah itu disebut juga dengan Al-Kafiyah Asy-Syafiyah
artinya yang mencukupi dan bisa menjadi penyembuh. Dan telah saya bacakan dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi berkata, "Wa ma yudrihi annaha ruqya." Tidakkah dia tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah, adalah bacaan ruqyat untuk mengobati. Karena memang pada surah Al-Fatihah itu, pada kandungan dari surahnya terdapat penyembuh untuk hati dan badan. Penyembuh untuk dua hal. Ilajun lil qulubi wa ilajun lil abdan. Obat atau penyembuh untuk hati, sebagaimana obat dan penyembuh untuk badan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian nasihat mendalam dari Rabb kalian dan penyembuh untuk segala hal yang berada di dalam hati kalian. Petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Kami menurunkan dari Al-Quran apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Qul hiya lil ladzina amanu hudaw wa shifa'. Di ayat yang lain Allah berfirman, katakanlah bahwa Al-Quran itu ayat-ayatnya bagi orang yang beriman adalah petunjuk dan penyembuh. Maka ini penegasan bahwa Al-Quran atau surah Al-Fatihah itu adalah penyembuh. Iya. Dan telah saya singgung pada awal pembahasan, dan ini mungkin kita akan pertajam nanti di pembahasan surah, bahwa surah Al-Fatihah ini ketika dia disebut sebagai Ummul Kitab, pokok dari Al-Quran, karena kandungan dari Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Maka surah ini pula adalah penyembuh dari segala hal. Terdapat di dalamnya kesembuhan terkait dengan hati, dan terdapat kesembuhan terkait dengan badan. Adapun yang terkait dengan hati, di dalam surah Al-Fatihah ini terdapat penjelasan tentang tauhid yang merupakan ruh dari kehidupan, pokok di dalam kebaikan seorang hamba. Tanpa ruh ini dia tidak bisa hidup. Dan itu adalah tauhid. Dan di dalam surah Al-Fatihah ini juga terdapat keimanan terhadap pokok-pokok rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam. Yang paling tingginya yaitu terkait dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan jalan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat pula di dalam surah Al-Fatihah ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, saya banyak mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Iyyaka na'budu fihi ilajun lil riya."
wa iyyaka nasta'in fihi ilajun lil kibriya. Saya banyak mendengar Ibnu Taimiyah berkata, masih di penuturan Ibnul Qayyim ya, bahwa ayat itu iyyaka na'budu padanya ada obat untuk riya, dan iyyaka nasta'in itu obat untuk penyakit sombong, membesarkan diri, membanggakan diri. Iya. Dan di dalam surah Al-Fatihah ini terkandung padanya seluruh dakwah Nabi dan Rasul. Karena dakwah para Nabi dan para Rasul itu pokoknya pada 3 hal. Yang pertama, memperkenalkan kepada manusia siapa Allah yang diibadahi. Kemudian yang kedua, menerangkan jalan menuju kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah menerangkan balasan di belakang hal tersebut di akhirat. Balasan sorga bagi siapa yang di atas jalan, dan neraka bagi siapa yang keluar dari jalan. Jadi ini kandungan dari surah itu luar biasa di dalam penyembuhan, menyembuhkan hati. Syifa'ul lima fis sudur di bahasa ayat di surah Yunus. Tapi hakikatnya dia juga penyembuh untuk badan. Karena itu telah terbukti surah Al-Fatihah ini apabila dibacakan terhadap orang-orang yang sakit, maka itu akan membantunya di dalam menghilangkan penyakitnya atau mengurangi sakitnya. Sebagaimana kalau dia minum obat misalnya, kemudian obat itu dia bacakan padanya Al-Quran, dia bacakan ayat surah Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran, maka itu luar biasa pengaruhnya di dalam menyembuhkan. Dan boleh air dibacakan padanya ayat-ayat Al-Quran, kemudian air itu diminum sebagai penyembuh. Nah itu dari mengambil kesembuhan dengan Al-Quran. Karena seorang muslim itu dan seorang muslimah hatinya harus selalu terkait dengan Al-Quran. Nah, di sini letak kelemahan kita ya. Kadang kita kalau sakit, yang kita pikirkan selalu obat, dokter, atau siapa yang bisa menyembuhkan, mengobati. Iya. Itu wajar ya, lumrah, kadang masuk di tabiat manusia. Dan juga tidak dilarang dalam agama kita, seorang kalau sakit dia berobat. Tapi melupakan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh. Ini hal yang keliru. Itu bukan kehidupan seorang muslim dan muslimah. Malah kalau dia sakit pun, dia banyak membaca dari ayat-ayat Al-Quran sebagai obat dan penyembuhnya. Iya. Karena itu di tafsir ayat di surah Al-Furqan, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata ar-rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai hal yang dihajar, yang ditinggalkan. Di antara makna menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, adalah tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Jadi ada makna dia tidak membacanya, tidak tadabbur, tidak berhukum dengan ayat-ayatnya. Dan ada makna juga
dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai penyembuhnya. Maka Al-Quran ini harusnya kita jadikan sebagai hal yang selalu melekat di dalam kehidupan kita. Dan ini dari kebaikan dari surah Al-Fatihah ini. Karena itu merenungi dari ayat-ayat Al-Quran, kandungan-kandungannya, obat untuk hati itu luar biasa. Apa saja dari penyakit hati, seorang yang menghadapi gundah gulana, keresahan, kegalauan, kegelisahan, ketidaktenangan, ketika dia membaca dari ayat-ayat Al-Quran, masuk di dalam mentadabburi kandungannya, berada di seputar dari manfaat dan kebaikannya, maka itu akan menenangkannya. Itu adalah hal yang dipastikan. Karena itu dijamin di dalam Al-Quran dan dijamin di dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai ayat dan hadits. Dalam berbagai ayat dan hadits. Kemudian surah Al-Fatihah ini itu adalah 7 ayat menurut kesepakatan ulama. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim dihitung dari surah Al-Fatihah atau tidak. Dan ini silang pendapat di kalangan para ulama ahli qiraah adalah hal yang dimaklumi. Sebagaimana silang pendapat di kalangan ulama fikih adalah perkara yang populer dari dahulu. Yang disepakati itu bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Quran di surah An-Naml. Adalah ayat Al-Quran di surah An-Naml. Itu pada firman Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat di surah An-Naml. Sebagaimana para ulama juga sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat Al-Quran dari surah At-Taubah. Karena surah Al-Anfal, surah yang ke-8, dan surah At-Taubah, surah yang ke-9, itu langsung bersambung tanpa diperantarai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selain daripada itu, termasuk surah Al-Fatihah, para ulama berbeda pendapat apakah masuk di dalam surah itu atau tidak. Dan ini perbedaan pendapat kembali kepada riwayat. Ada riwayat yang menghitungnya masuk ke dalam surah. Dan ada riwayat yang tidak menghitungnya masuk ke dalam surah. Dan qiraah itu sebagaimana di bahasa dahulu disepakati di kalangan ahli qiraah, al-qiraatu sunnatun muttaba'ah. Qiraat itu adalah sunnah, ketetapan dari Nabi yang diikuti. Ketetapan dari Nabi yang diikuti. Iya, kalau di bacaan kita Bismillahirrahmanirrahim itu masuk di dalam surah Al-Fatihah. Dia salah satu ayatnya, karena itu dibaca. Kalau di bacaan kita Hafs dari Asim. Iya. Maka umumnya umat Islam ini yang membaca dari jalur Hafs dari Asim di hari ini itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja apakah Bismillahirrahmanirrahimnya dijaharkan atau tidak dijaharkan, ini silam pendapat lain di kalangan para ulama ahli fikih. Iya. Walaupun pendapat yang lebih kuat bahwa tidak dijaharkan, tetapi pendapat yang mengatakan dijaharkan itu adalah salah satu pendapat yang populer di tengah para ulama dan dihargai. Bahkan itu diamalkan di banyak pelosok di negeri kita di Indonesia. Dan pada hal-hal yang silam pendapat seperti ini, itu ada kelapangan. Ada kelapangan. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah itu memberi fatwa kalau misalnya ada seorang yang sholat di tengah makmum, yang makmum ini madhabnya
menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, maka imam yang madhabnya tidak menjaharkan, begitu dia menjadi imam, hendaknya dia menjaharkan supaya tidak berselisih dengan para makmumnya. Karena sunnah menjaga kebersamaan itu lebih didahulukan daripada sunnah pada sebagian pembahasan yang bersifat cabang. Baik, jadi ini terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim, apakah dia terhitung dari surah Al-Fatihah atau tidak. Tapi kalau surah Al-Fatihah itu sendiri pasti 7 ayat. 7 ayat, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau diartikan dengan memohon pertolongan, dengan menyebut nama Allah, memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah, seluruh nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Rahman, yang Maha menyayangi, dan Maha Rahim, dan Maha merahmati. Iya, ini disebut dengan nama basmalah. Disebut dengan nama basmalah. Itu istilahnya ya. Jadi kalau disebut basmalah, itu artinya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalau dia membaca Bismillahi saja, itu disebut tasmiyah kalau bahasa Arab. Disebut tasmiyah, Bismillahi. Iya. Maka dia basmalah itu kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah ini itu artinya dengan nama Allah, dengan memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah. Jadi seakan-akan dia menyebut seluruh dari Asmaul Husna. Sebab al-isim di situ itu kata mufrad ya, di istilah bahasa Arabnya disandarkan kepada ma'rifah atau yang paling ma'rifah, yaitu al-ismul ahsan, disandarkan kepada nama Allah. Itu maksudnya dia memohon dengan seluruh dari nama-nama Allah. Jadi ini bukan sembarangan, bukan dengan satu nama saja, tapi dia memohon dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi tidak disebutkan di sini bentuk perbuatannya apa, fi'il ya. Misalnya saya membaca dengan menyebut nama Allah. Saya bekerja dengan menyebut nama Allah. Saya keluar rumah dengan menyebut nama Allah. Saya masuk rumah dengan menyebut nama Allah. Saya berkendaraan dengan menyebut nama Allah. Saya melakukan aktivitas ini dengan menyebut nama Allah. Ya memang tidak disebut jenis pekerjaannya supaya basmalah ini bisa dipakai di segala hal yang diperlukan oleh seorang hamba. Karena itu dari ayat itu pembelajaran agar supaya memulai ucapan-ucapan yang baik, ceramah-ceramah, pengajaran, penulisan ilmu, itu dimulai dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Itu yang contoh dari surah Al-Fatihah ini, dari surah Al-Quran. Itu pula yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau menulis surat-surat ke para raja, ke orang-orang, maka beliau menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Nah itu disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, kebiasaan di tengah para ulama berjalan dari masa ke masa. Iya. Tapi perlu saya ingatkan bahwa di sebagian tempat kadang syariat di dalam membaca itu bukan pakai basmalah, tapi pakai bismillah, pakai tasmiyah saja. Nah, itu
di posisi atau di keadaan yang memang ada tuntunan khusus di situ. Misalnya kalau mau masuk WC, itu cuma baca bismillah saja. Jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab Nabi tidak mengajarkan itu. Ketika mau makan, baca bismillah saja. Karena Nabi SAW hanya mengajarkan untuk bertasmiyah. Baca bismillah saja. Ketika mau tidur, keluar rumah, masuk rumah. Jadi apa yang pengajaran dari Nabi? Hanya membaca bismillah saja, maka kita membaca bismillah saja. Demikian pula ketika menyembelih, ya di berbagai riwayat penyembelihan itu Nabi hanya membaca bismillah, tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya tasmiyah. Padahal yang tidak ada ketentuan khusus dengan bismillah, seorang boleh dia menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Bisa dia pakai bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini adalah suatu makna yang besar ya dalam kehidupan bagi seorang muslim dan muslimah. Dia diajari untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah, selalu meminta darinya. Dan dia diajari untuk selalu bergantung kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah. Dan dia memperbaiki keadaannya sendiri. Sebab kalau dia selalu bergantung kepada Allah, maka Allah akan membantunya. Akan memperbaiki dari keadaannya, meluruskannya. Itu dari kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Jadi itu makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Dan padanya ada 3 nama dari Asmaul Husna. Yang pertama nama Allah, yang kedua nama Ar-Rahman, dan yang ketiga nama Ar-Rahim. 3 nama ini kita akan kaji pada ayat berikutnya. Pada 2 ayat berikutnya dari surah Al-Fatihah. Pada Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Itu akan berjalan insyaallah ta'ala di pertemuan ketiga yang akan datang. Ini akhir dari pertemuan kita yang kedua dari tafsir surah Al-Fatihah. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Baik pendengar 88.4 FM An-Nasihah Sakinah dengan Sunnah yang baru bergabung bersama kita di malam hari ini. Saat ini Anda mendengarkan program konsultasi agama dengan tema tafsir Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Dan di pembahasan tafsir kita malam hari ini masih membahas seputar surah Al-Fatihah. Masya Allah, banyak sekali keutamaan dari surah Al-Fatihah ini. Semoga Anda sudah bisa catat tadi faedahnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, barakallahu fikum. Saatnya kita masuk di sesi tanya jawab. Silakan Anda yang memiliki pertanyaan seputar dunia Islam bisa mengirimkan via WhatsApp di 081 141 3636 081 141 3636 atau Anda juga bisa menelpon langsung nanti di 0811 4458 882 0811 4458 882. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama, Ustaz. Ustaz, bagaimana jika tiba-tiba uang di ATM saya bertambah, Ustaz? Lalu setelah dicari tahu, mulai dari teman yang memesan jualan saya dan juga saudara saya sudah ditanya, tapi katanya mereka tidak mengirimkan uang kepada saya, Ustaz. Jadi kemungkinan ada yang salah transfer, Ustaz. Saya juga sudah mencoba ke pihak bank, tapi saya masih belum bisa menemukannya, Ustaz. Asalnya bagaimana, Ustaz, uang yang saya terima di ATM, Ustaz, di bank? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya saya nggak tahu ya si penanya kebiasaannya apa dengan nomor rekeningnya. Kalau memang nomor rekeningnya itu biasa dipakai transaksi bisnis, biasanya tambahan yang masuk ke rekening itu karena suatu transaksi bisnis, maka harus dia pastikan
transfer itu dari mana datangnya. Kalau misalnya dia punya rekening, dia kadang bantu orang menyalurkan dari infak, dari sedekah, dan semisal dengannya, maka itu tidak boleh dia pakai. Kecuali pada hal yang biasanya diamanahkan, pada apa yang biasa dia gunakan. Maka itu bisa dipastikan. Bank itu bisa ditanyain tentang hal tersebut. Bisa diberitahu keperluannya apa. Kalau dia tidak jelas dari mana, maka asalnya dia biarkan di rekeningnya sampai tampak jelas itu dari siapa. Kalau dia menduga besar itu salah transfer, maka dia beritahu kepada pihak bank agar supaya dibenahi tentang hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini ada sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi tentang zakat perdagangan Ustaz. Hadisnya sebagai berikut Ustaz. An Abi Amrin ibni Himas anna abahu qol marartu bi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ala unuqi adamatun ahmiluha. Faqala Umar radhiyallahu anhu ala tuaddi zakataka ya Himas? Faqultu ya Amiral Mu'minin ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرص. فقال ذاك مال فضع. قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة. Apakah dengan hadis ini Ustaz kita bisa berkesimpulan bahwa tidak ada haul dan nisab dalam zakat perdagangan Ustaz? Yang pertama itu riwayat siapa tadi disebut? Riwayat Al-Baihaqi. Baihaqi Ustaz. Dia itu diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, malah Imam Al-Baihaqi Al-Baghawi di Syarh Sunnah itu meriwayatkan melalui jalur Imam Syafi'i, sebagaimana hadits yang sama diriwayatkan oleh para ulama yang lain, Ibnu Abi Syaibah dan selainnya. Iya. Yaitu ditafsirkan disebut di penafsiran ayat ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang baik, dari apa yang kalian usahakan dengan tangan kalian dan apa yang kami keluarkan dari bumi. Itu ayat umum tentang zakat perniagaan. Iya. Itu yang datang dari Umar, itu syah ya. Jadi Himas itu seorang tabi'in. Beliau punya barang perniagaan, dihitung oleh Umar barangnya. Ternyata mencapai nisab zakat. Kalau Umar dipotong zakatnya. Nah, ini menunjukkan adanya zakat perniagaan. Kalau dikatakan bahwa di riwayat tidak ada penyebutan nisab dan haul, apa menunjukkan tidak ada nisab dan haulnya? Jawabannya itu pemahaman keliru ya, tidak boleh dipahami seperti itu. Ini athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi bukan hal yang ditiadakan. Tidak disebut di situ tidak ada nisab atau tidak haul. Tapi tidak disebut keterangan. Kalau tidak disebut keterangan, itu kemungkinan besarnya itu sudah jelas di sisi Umar maupun di sisi yang berdagang itu tentang ketentuannya. Ya, jadi mungkin dari barang dagangannya itu sudah lama. Cuman Himas ini menganggap bahwa tidak ada zakatnya. Tapi ternyata barangnya yang sudah dia berjualan lebih dari setahun, ternyata dianggap oleh Umar bahwa ada nisabnya atau ada zakatnya. Harusnya dibawa ke sana pengertiannya. Ya, karena zakat perniagaan itu pendapat mayoritas ulama. Dan mayoritas ulama di zakat perniagaan nisabnya sama dengan nisab emas dan perak. Dan itu telah syah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Abdur Razzaq dalam Al-Musannaf. Ibnu Umar berkata, inna fihi az-zakata fi kulli am. Padanya itu ada zakat pada setiap tahun.
pada setiap tahun. Dan itu dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar dan selainnya, bahwa itu ucapan Ibnu Umar menunjukkan sama seperti hadits yang marfu. Sebab Ibnu Umar tentu terangkan ketentuan setiap tahun sama dengan emas dan perak. Maka nisabnya itu sama dengan emas dan perak juga. 2,5% dipungut setiap tahun juga sama seperti emas dan perak. Iya. Itu hal yang disepakati oleh para sahabat, tidak ada silang pendapat di dalam hal itu. Tidak ada yang menyelisihi mereka, tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka. Kita disebut sebagai ijma' sukuti. Iya. Karena itu yang benarnya bahwa zakat perniagaan itu diambil nisab sama dengan emas dan perak. Dan dikeluarkan sama seperti mengeluarkan zakat di emas dan perak 2,5% atau 1/40, dan dikeluarkan selama apabila sudah disimpan atau sudah dilakukan perniagaan dengannya selama 1 tahun. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Ini pertanyaan selanjutnya Ustaz juga terkait dengan zakat. Bagaimana hukumnya Ustaz berzakat belum sampai nisabnya Ustaz? Apakah dihitung sedekah kalau dia tetap mengeluarkan zakatnya Ustaz? Dia berzakat belum sampai nisabnya. Ya Ustaz. Saya nggak ngerti pembahasan belum sampai nisabnya. Kalau dia misalnya punya barang, punya kebun atau punya suatu barang yang dizakati, ini pasti dizakati tahun depan. Maka itu dia persegera pengeluaran zakatnya, nggak ada masalah. Karena sebab kewajiban sudah ada. Ya, sebab kewajiban sudah ada. Jadi kalau dia keluarkan sebelum sebab, dia keluarkan sebelum tibanya dari masa kewajibannya, itu nggak ada masalah menyegerakannya. Tapi kalau misalnya hartanya, dia tidak ada kewajiban zakat, di hartanya tidak ada yang wajib zakat, tapi pada harta yang dia miliki yang belum sampai nisab ingin dia zakati, maka itu dihitung sebagai sedekah. Dihitung sebagai sedekah. Kapan dia misalnya bulan depan sampai kepada nisab, maka dia keluarkan lagi dari zakatnya, dari baru. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ustaz, barakallahu fiik. Baik, pendengar, kita masih di konsultasi agama. Silakan Anda yang ingin bertanya langsung via telepon di 081144488882 atau kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp di 0811413636 0811413636. Baik, kita bacakan lagi dari Ummu Zaki di Pangkep. Ustadz, doa apa yang paling afdol dibaca sesudah sholat witir? Berdoa itu apabila seorang ingin berdoa, paling afdalnya ketika dia dalam sholat. Karena Nabi SAW bersabda, aqrabu ma bainal abdi wa baina rabbihi wa huwa sajid, fa'akthiru fihi minad doa. Sedekat-dekat seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa pada saat sujud. Dan juga ada anjuran untuk berdoa di akhir sholat sebelum salam. Maka di posisi sholat itu doa lebih bagus daripada dia di luar sholat. Adapun selepas witir, itu syah diajarkan oleh Nabi SAW dzikir. Ya Subhanal Malikul Quddus dibaca sebanyak 3 kali. Dibaca sebanyak 3 kali. Tapi kalau misalnya dia berada di sepertiga malam terakhir, dia berdoa karena sepertiga malam terakhirnya, maka itu nggak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya dari Azhar. Ustadz, apakah fikiran juga bisa dianggap sebagai sebuah doa? Seperti sering berpikiran positif, Ustadz.
Itu harapan namanya. Kalau dia berpikir seperti itu namanya harapan. Sia-sia dia berdoa, dia ucapkan, dia mohon kepada Allah, diharapkan. Itu adalah hal-hal yang baik. Dari ketaatan yang sangat indah, seorang hamba itu menggunakan hati dan pikirannya untuk hal-hal baik seperti itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, penelpon terputus. Bisa mencoba kembali di 081144588882. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apa hukumnya penggalangan dana untuk memberikan makanan kepada jamaah dan lingkungan sekitar yang dirutinkan setiap hari Jumat saja? Yang sekarang sudah menjadi tren internet, setiap hari Jumat penggalangan dana ini dilakukan bergilir per kompleks rumah dan ditargetkan minimal 50 box yang bernilai 15.000 per box setiap Jumatnya, Ustadz. Yang memberi makan untuk orang yang perlu, kepada fakir miskin, apalagi di masa pandemi, itu adalah hal yang bagus ya. Ya, dan sangat diperlukan. Dan mungkin kalau hal itu banyak dilakukan, itu akan membantu sekali di kondisi sekarang ini. Hanya saja mengkhususkannya di hari Jumat, itu yang menjadi pembahasan. Karena selain dari sudut-sudut positif misalnya, ada hal-hal yang kadang negatif, bisa menjatuhkan ke dalam hal-hal yang dilarang. Iya, misalnya seorang membiasakan sebuah ibadah yang tidak dibiasakan oleh Nabi dan para sahabatnya di waktu tertentu, di hari tertentu. Atau dia mewajibkan pada orang hal yang tidak wajib padanya. Atau dia karena kejar target tertentu akhirnya membuat hal-hal yang tidak layak hubungan antara orang yang di sekitar. Ya, dan semisal dengan itu. Karena itu dari jenis kegiatan bersedekah itu bagus ya didukung, hanya saja praktek dari suatu hal itu hendaknya diukur dari segala sudut yang diperhatikan dan dianggap di dalam syariat kita. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, jazakallah khair. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, apa hukum bertanya aib orang lain seperti aib hamil di luar nikah, pertengkaran keluarga, dan lain-lain untuk dijadikan tugas membuat penelitian kuliah? Apakah berdosa, Ustadz? Namun namanya disamarkan, tujuannya mengangkat masalah tersebut untuk dicarikan solusinya, Ustadz. Ya, saya nggak tahu namanya apa ya, kalau di pembahasan ilmiah itu namanya apa. Ya, itu hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Mau diberi solusi apa? Kalau dari sudut solusi syar'i, hal-hal yang seperti itu semuanya ada pembahasannya secara syariat, apa yang harus dilakukan. Tapi menanyakan tentang aib orang, masalah orang, ikut campur di urusan manusia dengan dalih penelitian ilmiah, itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustadz, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya, Ustadz, apakah zina hati termasuk ke dalam hadis tentang seseorang yang bermaksiat dikala dia bersendiri? Ya, hal yang dipikirkan di dalam hati itu ada timbangan-timbangannya, karena hati itu memiliki ucapan dan memiliki amalan. Ada ucapannya, ada amalannya. Jadi pada hal-hal yang dia beramal dengan amalan yang tidak baik, dia akan dihisap akan hal tersebut, dalam keadaan sendiri maupun dihadiri oleh orang lain. Dan itu dalam banyak perkara, bukan sempit pada apa yang ditanyakan saja, tapi terkait dengan hati itu banyak hal yang merupakan konsekuensinya. Ada yang baik maupun yang buruk, tergantung dari kondisi hatinya, apa yang dia pikirkan, bagaimana ucapan dan amalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
selalu memberi hidayah kepada kita semua. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya dari hamba Allah di Malaysia. Ustaz, saya sekiranya sudah melakukan sholat zuhur berjamaah di masjid lain, lalu masuk lagi ke masjid lain yang masih melaksanakan sholat zuhur, namun saya ketinggalan satu rakaat, Ustaz. Apakah sesudah imam salam, saya perlu menyempurnakan lagi satu rakaat yang saya ketinggalan tadi, Ustaz? Iya, walaupun sholatnya yang kedua itu dihitung sholat sunnah, dan boleh aja dia sholat sunnah. Dan memang kalau posisinya dia sudah selesai di masjid lain, dia masuk ke sudah selesai di masjid pertama, sholat duhur, terus dia masuk ke masjid yang kedua, dia dapati manusia sedang sholat duhur di situ, memang kewajibannya dia wajib ikut sholat kalau dia ada di dalam masjid. Nah, boleh dia tidak ikut sholat. Ya, kalau seperti yang disebut dalam pertanyaan, dia ketinggalan satu rakaat, maka dia ikut bersama imam. Begitu imam salam, dia berdiri menambah satu rakaat. Iya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ma fatakum fa'atimmu." Apa yang kalian luput, hendaknya kalian menyempurnakannya. Itu luput namanya dari imam satu rakaat, maka hendaknya disempurnakan. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, pendengar, waktu kita sudah menunjukkan pukul 21:30 waktu Indonesia Tengah. Kita masih ada sedikit waktu. Silakan Anda yang ingin bertanya via telepon di 0811 588882. Dan kita bacakan lagi pertanyaan. Ustadz, jika dulu pernah ada sebab yang mengharuskan sujud sahwi, tapi lupa melakukannya Ustadz. Dan pada saat itu dia tidak tahu bahwa jika lupa sujud sahwi, maka batal sholatnya. Apakah sholatnya itu harus diulang sekarang, Ustaz? Kalau dia lupa, misalnya dia lupa sujud, dia lupa satu rakaat, maka itu harus dia ulangi sholatnya. Jadi kalau yang kemarin itu belum dia lakukan, maka dia sholat itu dianggap belum syah sholatnya. Maka sekarang dia tahu tentang hal tersebut, dia lakukan sholat itu kembali secara sempurna. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, kita ada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi agama dengan siapa di mana? Dengan Bapak Rido dari Bandung. Baik, Pak Rido di Bandung. Silakan Pak Rido, pertanyaannya. Ya, bismillah, Ustaz. Izin bertanya terkait hadis dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu yang isinya terkait kami belajar keimanan dulu bersama Rasulullah sebelum belajar Al-Quran. Maka ketika kami belajar Al-Quran, bertambahlah keimanan kami. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana cara para sahabat dulu mempelajari iman, tapi sebelum mempelajari Al-Quran, untuk penjelasan ringkasnya gitu. Itu saja pertanyaan dari saya, Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hadits riwayat Ibnu Majah dari Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an, thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdatna bihi imana." Kata beliau, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami anak-anak muda yang baru kuat, maksudnya baru menginjak dewasa, mau dewasa. Maka kami belajar iman sebelum mempelajari Al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran, kemudian kami bertambah keimanan. Iman di situ tercakup di dalamnya pembahasan akidahnya, sebab itu pokok dari keimanan. Dan keimanan itu ada yang merupakan hal yang terkait dengan keabsahan iman, dasar keabsahan iman, dan ada hal yang terkait dengan kesempurnaan iman. Ada kesempurnaan yang wajib, ada kesempurnaan yang disunnahkan. Ya, sejumlah dari adab dan etika itu bagian dari iman juga. Bagian dari iman juga. Jadi
pokok dari iman namanya iman, itu adalah hal yang terkait dengan tauhid. Makanya kalau kita lihat di pengajaran-pengajaran Nabi kepada anak-anak muda para sahabat, itu banyak terkait dengan tauhid. Seperti kepada Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadanya, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tijahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' la yanfa'uka bi syai'in illa ma kataballahu laka, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Itu kan hadits-hadits pokok-pokok keimanan semua di dalamnya terkait dengan tauhid, keimanan kepada takdir. Ya. Itu potret dari pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para pemuda dari sahabat yang masih muda di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, kita angkat lagi satu penelpon. Ya, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi agama dengan siapa di mana? Ya, halo. Seperti ini, Ustaz. Halo. Ya, silakan pertanyaannya. Ustaz, dia ketika sudah menikah, belum belajar ilmu agama, Ustaz, belum ikut kajian taklim. Jadi setelah menikah baru ikut kajian. Lelakinya itu sudah belajar agama, namun yang istrinya masih awam, Ustaz. Masih sering dinasehati untuk tidak bermain medsos, nonton-nonton film-film Korea apapun itu, Ustaz. Pertanyaannya, apakah suaminya itu bertahan kepada istrinya yang awam atau sabar menasehatinya, Ustaz? Baik. Demikian, Ustaz. Itu tugasnya suami, memang suami itu tugasnya bersabar di dalam mendidik keluarga. Dan dia ada sebagai suami untuk hal itu. Allah perintah kepada nabinya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah engkau terhadapnya. Jadi harus ada kesabaran. Bukan main ajak-ajak saja, perintah-perintah saja, tapi tidak disertai dengan hal yang mendorong keluarga menerima nasihat. Tidak ada dari kesabaran di dalam mengajak. Harus disertai dengan hal itu. Nah, itu tugasnya suami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Iya. Itu kadang terjadi orang yang dulunya belum pernah belajar, tidak tahu hukum. Itu perlu diberitahu, perlu dinasihati, perlu diajari. Perlu diberi hal-hal yang melembutkan hatinya. Perkara-perkara yang dengannya dia bisa menerima. Masuk ke dalam akalnya, menggugah jiwanya. Dilalui dari proses-proses itu. Dan tidak boleh seorang itu tergesa-gesa. Kalau sudah tidak berhasil dengan istrinya, kemudian mengambil langkah pendek, itu tidak dibenarkan. Iya. Kemudian dari pokok solusinya disibukkan dengan ilmu. Hanya diberi dari kajian-kajian, diajak untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, diperdengarkan dari kajian-kajian ilmu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik, kita beralih ke pertanyaan lagi yang sudah masuk via WhatsApp. Dari Fulanah di Sulbar Polman, Ustaz. Ustaz, apakah menyegerakan melaksanakan sholat ketika masuk waktunya dikarenakan ada janji dengan seseorang bisa termasuk kesyirikan, Ustaz? Dari mana ceritanya bisa seperti itu? Ini kadang sebagian orang was-was dengan
dirinya terlalu banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menentukan waktu sholat. Ada awalnya, ada akhirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada kita. Pada sebagian ibadah bisa dikerjakan di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Kita mengambil pilihan yang Allah berikan, itu artinya kita mengikuti keringanan dari Allah. Kok bisa ada orang dia ambil dari sebuah ibadah, dia lakukan di depan, dia pilih di depan, kemudian dianggap dirinya bisa kesyirikan. Itu tidak benar cara berpikirnya, nanti tidak tenang hidupnya. Mau hidup bagaimana dengan cara berpikir seperti itu? Iya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, kita mungkin ambil 2 pertanyaan terakhir Ustaz, waktu kita tersisa sedikit. Dari Abu Fikri, Ustaz, pada tahiyat terakhir setelah membaca doa menghindari 4 perkara, apakah setelah itu bisa meminta doa dalam bahasa kita, Ustaz? Boleh aja kalau berdoa dengan bahasa Indonesia misalnya, minta dengan bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Arab, dia pakai bahasa Indonesia, nggak ada masalah insyaallah ta'ala. Tapi kalau dia bisa berdoa dengan bahasa Arab, apalagi dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu akan lebih baik, lebih kuat di dalam maknanya, lebih luas cakupannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. 1 pertanyaan terakhir, Ustaz. Ustaz, apa hukum menerima uang terima kasih dari keluarga jenazah yang kita mandikan, sedangkan kita memang petugas rumah sakit yang bertugas di pemulasaran, Ustaz? Ya kalau dia sudah digaji oleh rumah sakit untuk hal itu, tidak boleh dia mengambil dari siapapun yang memberikannya di belakang tugas yang dia digaji di situ. Kecuali kalau rumah sakit mengetahui itu, dia mengizinkan, peraturan rumah sakit nggak ada masalah, itu kembali ke rumah sakit. Tapi kalau asalnya seorang pegawai sudah digaji untuk sebuah pekerjaan, maka dia tidak boleh mengambil hadiah apapun di belakang pekerjaan yang dia digaji di situ. Sebab itu akan menjatuhkannya ke dalam riba. Itu akan menjadi sebab sumber kehancuran di berbagai sudut pekerjaan manusia. Orang-orang akan tidak beres kerjanya gara-gara mengharapkan tambahan, padahal dia sudah digaji. Membuat orang tidak amanah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik, wa ahsanallahu ilaik atas waktu dan ilmunya lagi di malam hari ini, Ustaz. Mungkin kita cukupkan edisi konsultasi kita pada malam hari ini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Baik pendengar 88 FM An-Nasiha Sakinah dengan Sunnah dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan saya menemani Anda di malam hari ini di program konsultasi agama Rabu malam dengan tema tafsir Al-Fatihah dan juga surah-surah pendek. Dan kita juga sudah tadi bacakan beberapa pertanyaan kepada guru kita Ustaz Zulkarnain Hafizahullah Ta'ala. Dan masih banyak yang belum sempat kami bacakan, waktu kita terbatas. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan kembali jawaban-jawaban dari guru kita, bisa Anda dengarkan siaran ulangnya besok di Kamis siang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Atau Anda juga yang ingin bertanya kembali bisa mengikuti program tanya jawab grup WhatsApp Zulkarnain MS besok di Kamis pagi.